Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah Nasution dengan NIM 2005081034 dari kelas A ke-5C. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kasus 9 siklus aset tetap yang terdapat pada mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi pada perusahaan Jim & Clean. Berikut profil singkat saya. Berikut lingkup pembahasan yang akan dibahas kali ini, dimulai dari data flow diagram atau DFD masing-masing sistem, bagan alir atau flowchart masing-masing sistem, analisis kelemahan pengendalian internal sistem, serta saran perbaikan dari kelemahan sistem internal. Yang pertama dimulai dari data flow diagram atau DFD. Pada DFD terdapat dua proses. Yang pertama akuisisi aset tetap dan yang kedua pemeliharaan aset tetap juga penghapusan aset tetap. Pada akuisisi aset tetap terdapat 5 proses, dimulai dari pembuatan kontrak pembelian, penerimaan, utang usaha, pengeluaran kas, dan akuntansi aset tetap, di mana terdapat 4 entitas, yaitu manajer produksi, pemasok, departemen utang dagang, dan bank. Proses akuisisi aset tetap dimulai dari manajer produksi yang membutuhkan aset tetap baru demi kelancaran produksi perusahaan. Manajer produksi memilih pemasok yang akan mensuplai aset tetap yang dibutuhkan perusahaan. Setelah kontrak disepakati, manajer mengirimkan kontrak atau pesanan pembelian kepada pemasok. Kemudian, manajer produksi menerima salinan pesanan pembelian dan faktur dari pemasok. Pemasok mengirimkan satu salinan tambahan dari pesanan pembelian dan faktur kepada manajer. Kemudian, manajer menyimpannya ke dalam catatan aset tetap perusahaan. Manajer mengirimkan formulir yang berisi rincian transaksi beserta pesanan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal kepada Departemen Utang Dagang. Departemen Utang Dagang mencatat utang dagang yang berasal dari pembelian aset tetap, kemudian Departemen Utang Dagang akan membayar utang dagang melalui proses pengeluaran kas melalui bank dan akan dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Penerimaan aset tetap akan dicatat di dalam buku besar umum. DFD level 1 akuisisi. Proses akuisisi dimulai dari manajer produksi yang membutuhkan aset tetap baru demi kelancaran produksi perusahaan. Manajer produksi memilih pemasok yang akan mensuplai aset tetap yang dibutuhkan perusahaan. Setelah kontrak disepakati, manajer mengirimkan kontrak atau pesanan pembelian kepada pemasok. DFD level 2 akuisisi. Setelah pemasok menerima kontrak atau pesanan pembelian, maka pemasok akan mengirimkan satu salinan tambahan dari pesanan pembelian dan faktur kepada manajer. Kemudian, manajer menyimpannya ke dalam catatan aset tetap perusahaan. Manajer mengirimkan formulir yang berisi rincian transaksi beserta pesanan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal kepada Departemen Utang Dagang. DFD level 3 akuisisi. Dimulai dari Departemen Utang Dagang yang melakukan otorisasi pembayaran melalui sistem utang usaha, kemudian akan disimpan dalam database utang dagang perusahaan. DFD level 4 akuisisi. Departemen Utang Dagang mencatat utang dagang yang berasal dari pembelian aset tetap. Kemudian Departemen Utang akan membayar utang dagang melalui proses pengeluaran kas, melalui bank,
dan akan dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Bank akan mentransfer uang kepada pemasok. Selanjutnya, sistem pemeliharaan dan juga penghapusan aset tetap. Pada sistem ini, terdapat 6 proses, dimulai dari pemeriksaan aset tetap, proses penghapusan, tukar tambah, dihibahkan, pengajuan perbaikan aset, dan pembayaran, di mana terdapat 5 entitas, yaitu asisten manajer produksi, asuransi, pemasok, dan bank. Sistem ini dimulai dari asisten manajer produksi yang akan memeriksa keadaan aset tetap perusahaan dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan aset tetap kepada manajer produksi. Setelah menerima laporan hasil pemeriksaan, manajer produksi akan menentukan apakah aset tersebut dihapuskan karena sudah tidak layak pakai atau apakah aset tersebut hanya memerlukan pemeliharaan. Apabila manajer produksi menentukan aset tetap tersebut hanya memerlukan pemeliharaan, maka manajer produksi akan melakukan pengajuan perbaikan aset yang akan diajukan kepada pihak asuransi untuk memperbaiki aset tetap tersebut. Namun, jika manajer produksi memutuskan bahwa aset tetap tersebut harus dihapuskan, maka kebijakan perusahaan adalah menjualnya secara tukar tambah dengan aset baru atau menghibahkannya. Pembayaran pemeliharaan atau penghapusan aset tetap dilakukan melalui bank. Selanjutnya bagan alir atau flowchart. Pada flowchart juga terdapat 2 sistem. Pertama, akuisisi aset tetap. Yang kedua, sistem pemeliharaan dan penghapusan aset tetap. Flowchart akuisisi. Pada akuisisi aset tetap, terdapat 4 entitas, yaitu manajer produksi, pemasok, departemen utang usaha, dan bank. Diawali dengan manajer produksi yang melakukan negosiasi aset tetap dengan pemasok. Setelah didapati kesepakatan, manajer produksi mengirimkan kontrak atau pesanan pembelian kepada pemasok. Kemudian, pemasok memproses pesanan pembelian dan mengirimkan faktur pembelian aset tetap kepada manajer produksi. Oleh manajer produksi, dilakukan penggandaan faktur menjadi 3 salinan. Salinan yang pertama dimasukkan ke dalam catatan aset tetap perusahaan. Salinan kedua dan ketiga dikirimkan ke Departemen Utang Usaha. Oleh Departemen Utang Usaha, salinan faktur pembelian aset tetap ketiga dicatat ke utang dagang perusahaan. Sedangkan salinan kedua dikirimkan ke bank untuk dilakukan proses transfer ke pemasok yang selanjutnya dikirimkan ke Departemen Utang Usaha yang akan dicatat ke jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, flowchart pada sistem pemeliharaan aset tetap. Pada sistem pemeliharaan aset tetap, terdapat 6 entitas, yaitu asisten manajer produksi, asuransi, bagian reparasi, bagian keuangan, dan bank. Diawali dengan asisten manajer produksi yang memeriksa masa manfaat aset tetap, yang selanjutnya akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan aset tetap 2 salinan. Salinan pertama akan dikirimkan manajer produksi dan salinan kedua akan dimasukkan ke dalam jadwal depresiasi. Laporan hasil pemeriksaan aset tetap oleh manajer produksi akan dinilai apakah aset tetap tersebut sudah habis masa manfaatnya. Jika iya, maka akan dilakukan penghapusan aset tetap. Jika tidak, maka akan dinilai kembali apakah aset tetap mengalami kerusakan. Jika tidak, maka aset tetap tersebut dapat digunakan kembali untuk proses produksi. Jika iya, maka aset tetap akan diperiksa untuk dilakukan klaim asuransi. Jika aset tetap tidak memiliki asuransi, maka oleh manajer produksi, aset tetap diserahkan ke bagian reparasi. Bagian reparasi akan melakukan proses perbaikan aset tetap
kemudian mengirimkan faktur perbaikan aset tetap ke manajer produksi. Manajer produksi akan melakukan penggandaan faktur dan akan disimpan pada arsip sesuai numeriknya. Sedangkan faktur perbaikan aset yang asli akan dibuat formulir transaksi pemeliharaan untuk menjadi laporan transaksi pemeliharaan aset tetap. Kemudian dikirimkan ke bagian keuangan perusahaan yang selanjutnya dilakukan transfer sejumlah uang di bank. Proses transfer tersebut menghasilkan bukti transfer yang dikirimkan ke bagian keuangan untuk dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, pembahasan mengenai kelemahan pengendalian internal dan saran perbaikan pengendalian internal. Kelemahan pengendalian internal. 1. Otorisasi transaksi. Manajer produksi tidak mengkonfirmasi pada departemen penerimaan dan tidak melakukan kesepakatan dengan departemen penerimaan. 2. Pemisahan tugas. Tidak ada pemisahan tugas yang jelas pada entitas di dalam siklus aset tetap, sehingga hampir semua dilakukan oleh manajer produksi. 3. Catatan akuntansi. Kurang jelas dalam melakukan pencatatan akuntansi dalam pemulihan aset tetap. Saran perbaikan. 1. Otorisasi transaksi. Seharusnya manajer melakukan konfirmasi dengan departemen penerimaannya agar prosesnya menjadi lebih efektif. 2. Pemisahan tugas. Seharusnya dilakukan pemisahan tugas di dalam entitasnya agar manajer tidak kesulitan mengerjakan pekerjaannya dan lebih efektif. 3. Catatan akuntansi. Seharusnya dibentuk departemen akuntansi agar lebih mudah dalam melakukan pencatatan transaksi pembayaran.